kalau dalam tinju Mas. Itu kalau amatir kan diantemi ora dibayar. Begitu profesional otomatis kita capek naik gunung ada imbalannya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Toyes Jenggo di acara Toyes Podcast. Oke, kali ini saya ketemu dengan namanya Mas Dasirun. Beliau ini seorang expert juga, nggak ada yang nggak expert pokoknya kalau yang ada di podcast kita gitu ya. Nah, Mas Dasirun ini aktivitasnya apa, seorang yang seperti apa gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau. Selamat sore Mas Toyes. Ya. Nah, semoga sehat-sehat ya teman-teman. Amin Mas ya. Sebetulnya nggak penting juga tentang siapa saya. Nanti yang mungkin lebih banyak kalau mau diapresiasi yang mungkin kita aktivitas atau karyanya lah. Kalau secara pribadi mungkin saya nggak begitu penting. Tapi mungkin kalau nanti ada pembelajaran atau apa ya dari apa yang saya lakukan itu pun kalau menurut Anda bisa menginspirasi atau bisa menjadi sisi positif. Kalau enggak ya sudah memang begitulah saya. Dari saya Dasirun, saya aslinya Jatilawang, kemudian sekarang menikah di Aji Barang. Nah, terus kemudian kalau aktivitasnya saya adalah sebagai pemandu wisata gunung berbahasa Prancis. Secara kebetulan saya ditunjuk, ini sebetulnya bukan pemilihan, ditunjuk untuk menjadi pengurus atau ketua Pemprov APGI, Asosiasi Pemandu Wisata Gunung Jawa Tengah, yang anggotanya sekarang sekitar baru ada 50. Jadi ini asosiasi yang muda, tapi saya kebetulan diminta untuk jadi ngetuai lah. Nggak tahu hasilnya kayak apa, tapi intinya coba kita apa yang bisa kita lakukan. Begitu Mas Toyes. Oke, berarti Ketua APGI Jawa Tengah berarti ya Mas ya? Kayaknya begitu. Saya boleh ngerokok ini ya? Boleh, monggo Mas. Kita acaranya santai gitu ya. Oke. Sambil diperkenalkan Mas, APGI itu apa dan untuk apa gitu Mas? APGI itu Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Artinya pemandu untuk pendakian gunung. Ada yang dulu kalau cari di itu mungkin Asosiasi Pedagang Garmen atau apa, pokoknya ini Asosiasi Pemandu Wisata Gunung. Pemandu Wisata Gunung ya. Berdiri di Bogor tahun 2016 Januari, tanggalnya saya lupa Mas. Iya. Kemudian asosiasi ini mewadahi kurang lebih sekarang ada 1.250-an anggota di seluruh Indonesia. Ada di 22 provinsi. Jadi anggotanya adalah para pemandu-pemandu di gunung yang ada di Indonesia. Oke. Kenapa ada APGI? Sebetulnya ini 2016 sudah telat lah ya, karena sebetulnya yang pendakian gunung itu sudah mulai jauh. Penggunaan jasa pemandu gunung juga sudah lama. Saya sendiri mulai tahun 97 kita bawa ada pelatihan dengan orang Prancis, kemudian saya membawa orang-orang Prancis itu, tapi kemudian baru 2016. Nah, tujuannya adalah kalau asosiasi profesi itu adalah tujuannya adalah mengembangkan profesionalitas. Ya, dari hobi mungkin ya Mas ya. Dari hobi. Jadi teman-teman yang memang dulunya sekedar hobi mendaki gunung kemana sekarang bisa dijadikan profesi. Nah, padahal itu profesi itu sudah ada sejak lama. Jadi 2016 itu berdiri. Jadi tujuannya adalah karena Indonesia ini kaya sekali Mas. Gunungnya banyak, terus wisatawan yang datang banyak, baik domestik maupun asing. Kemudian sementara kebutuhan pemandu perlu tinggi, sementara pemandunya kurang. Jadi ada beberapa yang sifatnya cabutan. Karena sudah 4 kali 5 kali mendaki, kemudian ngajak temennya, atau kemudian ada orang Jakarta perlu naik gunung, perlu teman, perlu guide, akhirnya dicabutlah orang lokal setempat diajak kayak gitu. Nah, kalau kita maunya setelah itu ada SKKN-nya, ada standar. Jadi standar kerja SKKNI, Standar Kerja Nasional Indonesia, itu yang mengeluarkan PNSP. Jadi nanti standar kerjanya itu yang untuk mengatur kira-kira profesional sebagai seorang pendaki itu pemandu itu bagaimana. Jadi nanti ada sikapnya. Secara umum ada KSA Mas. KSA itu knowledge, skill, sama attitude. Jadi ada perlu 3 itu. Pertama skillnya, keahliannya. Banyak pendaki di Indonesia yang sudah ahli ya.
Seven Summit dan sebagainya, Seven Summit Indonesia, Seven Summit dunia. Terus kemudian tadi skill ya, keahlian, knowledge, pengetahuan. Orang Indonesia juga banyak tentang itu. Nah, terus kemudian attitude. Attitude ini kan beda antara orang mendaki gunung biasa dengan seorang mendaki gunung yang mengajak orang lain, menemani orang lain. Jadi nanti seorang guide itu kan harus ngurusi banyak hal. Nah, manajemennya, skillnya, itu tadi. Hospitality mungkin ya. Jadi skill, keahlian, pengetahuan sama sikap kerja. Jadi ini sudah kita coba standarisasi, ada di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian ada dari SKKNI untuk pemandu gunung. Jadi aturannya sudah ada, artinya negara sudah mempersiapkan itu dan mengakui bahwa dari pendakian itu bisa ada unsur bisnisnya, ada unsur pekerja-pekerja yang profesional di situ, ada standarnya, ada kode etiknya, ada aturan-aturannya dan sebagainya. Nah itu tujuannya APGI didirikan. Jadi kita pengen gunung Indonesia yang sangat banyak, kemudian pariwisata gunung Indonesia yang sangat berkembang. Ada orang-orang yang mengawal itu, sumber daya yang dilibatkan bekerja di situ, sehingga nanti efek multipliernya banyak. Orang-orang yang bekerja sebagai guide dapat penghasilan, kemudian orang-orang kampung juga dapat penghasilan dan sebagainya. Intinya ada multiplier efek dengan cara untuk menjadi profesional pemandu. Begitu, Mas. Pendaki dan pemandu itu hal yang berbeda gitu ya? Beda. Kalau dalam tinju, Mas, karena ada amatir, ada profesional. Gitu. Kalau amatir kan diantemi ora dibayar. Dipukuli nggak dibayar gitu kan. Kalau ini profesional kan, begitu profesional otomatis kita capek naik gunung, berkeringat kemudian kita kedinginan ada imbalannya. Ada imbalannya. Nah otomatis untuk seperti itu ya harus ada standar tertentu. Betul. Nah kita mengenal ada 3 level, Mas. Level pertama itu level pemandu muda. Pemandu muda ini 5 kali pemanduan, bukan 5 kali pendakian ya, 5 kali pemanduan minimal. Memandu ya, berarti? Memandu. Taunya dia seorang pemandu apa, Mas? Iya, otomatis dia membawa temannya kan sebetulnya sudah memandu. Sudah dibayar atau belum, tetap itu namanya memandu. Harus ada buktinya nggak? Harus ada bukti, itu namanya portofolio. Portofolionya ya? Portofolionya nanti ada foto, ada video, ada surat permintaan, Mas Toyes saya tolong diantar ke Slamet. Kan WA atau surat atau email, itu berarti itu. Nah itu 5 kali ya. Kemudian ada yang 10 kali untuk madya, ada yang 20 kali untuk ahli. Untuk ahlinya ya? Saya kebetulan ahli karena sudah lebih dari 20, jadi itu seperti itu. Nah itu yang standar. Nah portofolio tadi yang bisa tadi dari email, dari foto, dari komentar. Terima kasih Mas Hasirun, saya sudah diantar ke Slamet. Terus kemudian saya senang sekali. Nah itu kan bentuk apresiasi sehingga bisa dijadikan portofolio. Otomatis kayak gini ada skill lagi yang mungkin perlu diolah adalah skill berbahasa. Dengan berarti bisa dong Mas bahasa-bahasa asing itu. Kebetulan saya kan guide berbahasa Prancis, berbahasa Prancis ya. Saya dulu belajar bahasa Prancis di Jogja, kemudian saya suka mendaki gunung, kemudian ketemulah. Artinya ternyata orang-orang Prancis itu turisnya senang jalan dan senang naik gunung. Sehingga saya itu terus kemudian jadi, keuntungan orang bisa bahasa Prancis biasanya langsung bisa bahasa Inggris, Mas. Iya. Nah, lebih mudah ya Mas. Lebih mudah karena gramatika Prancis itu lebih kompleks daripada gramatikanya bahasa Inggris. Nah, terus kita bicara tentang potensi gunung Indonesia, nanti kontradiksinya dan kebutuhannya ya Mas ya. Jadi gunung Indonesia itu negara dengan gunung api aktif terbanyak di dunia. Di dunia 13%, 127 gunung aktif. 127 gunung aktif ya? Di Indonesia dan itu 13% dari gunung api aktif yang ada di dunia. Di dunia. Nah, kemudian kasarannya gini lah Mas, kita 2 tahun naik gunung di Indonesia belum tentu selesai untuk menyelesaikan itu. 2 tahun ya Mas? Ya. Nah, kendalanya adalah, tadi kenapa APGI harus ada, kendalanya adalah gini, pendaki gunung di Indonesia banyak sekali.
Oke. Banyak sekali, puluhan ribu Mas. Ya. Terakhir data sebelum pandemi itu naik ke Gunung Prau, milenial itu pendakinya ada kurang lebih 50.000 pengunjung. 50.000 pengunjung. Rinjani pernah sampai 80.000. Wah, jadi 1 tahun ya, 1 tahun. Ya. Nah, pendaki banyak. Nah, kemudian yang bisa bahasa Inggris atau bahasa asing sedikit. Ya. Nah, jadi ini kendala untuk pemandu gunung. Padahal kebutuhannya ada ya, Mas? Kebutuhannya ada, lapangan pekerjaannya ada. Terus kemudian sisi lainnya, pemandu bisa bahasa Inggris, guide-guide teman-teman dari HPI, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, ada semua. Oke, mungkin bisa dicontohin Mas. Nah, iya, kalau nanti. biasa bahasa Mandu nanti ya. Nggak usah lah. Gitu. Tapi yang kuat atau yang mau mendaki gunung sedikit. Jadi ini niche ya, orang bilang lorong lah ya, lorong sempit yang sebetulnya kebutuhannya banyak tapi jadi persaingannya masih sedikit. Jadi saya kasih bayangan saja, Jawa Tengah ada gunungnya banyak lah, 8 atau 9 saya lupa, jalurnya ada 50. Jalur 50? Jalurnya kurang lebih ada 50 di Jawa Tengah. Jawa Tengah doang. Guide-nya baru ada 47 sampai 50. Kita bilang 50 karena yang ada yang KTP Jateng tapi tinggalnya Jakarta. Jadi masuknya APGI Jateng. Nah, itu seperti itu. Okay. Nah, jadi itu yang kendalanya, terus kemudian kita mencoba untuk memperbaiki ini karena potensi kita besar tapi kendala tadi ada gitu. Jadi mewadahi mungkin orang-orang yang suka naik gunung biar dengan sumber daya yang begitu banyak tapi masih kekurangan orang-orang yang mengemas cantik mungkin gitu ya Mas ya? Betul. Jadi kan ada namanya Pathfinder, selain Pathfinder penunjuk jalan, ada porter lah. Sementara kebutuhannya adalah guide. Guide. Itu udah beda-beda ya Mas ya? Cuma banyak kan mungkin porter doang mungkin ya? Lah. Ini teman-teman bisa yang katakanlah senang mendaki dan pengen menjadikan penghidupannya sebagai penghidupan bisa ya. Kalau misalnya naik level lah ya Mas. Naik level. Ya. Jadi tadi lah misalnya dari petinju yang amatir, tinju buat sparring, benjol atau mendaki buat jalan-jalan sendiri capek saja nggak dapat itu bisa aja itu mungkin belajar bahasa Inggris atau domestik saja nggak apa-apa belajar tapi nanti dinaikkan levelnya sebagai level guide, bukan cuma sebagai porter atau pathfinder penunjuk jalan. Kalau porter yang gotong-gotong lah, kalau kayak gitu. Dari madya ahli. Ya. Itu juga ada syarat naiknya nggak? Bahasa gitu yang sementara ini yang kita perlukan adalah ahli. Kalau yang biasanya yang muda sama madya nggak dituntut untuk itu ya syaratnya. Ya, karena kan misalnya mereka bawa orang kita lah kayak gitu atau bahasa Melayu, Malaysia. Malaysia itu kan bisa, Singapura itu kan juga bisa bahasa Melayu. Jadi meskipun mereka bawa orang asing tapi masih seputaran. Masih bisa nyambung lah ya Mas ya. Gunung yang pernah jenengan daki atau punya cerita yang khusus deh. Kalau gunung semuanya bagus Mas. Ya, kalau semuanya bagus, caranya gini lah. Selamat dengan hutannya. Nah itu Mas, punya khas. Terus kemudian dengan masyarakatnya, otomatis kita juga beda ketika kita ke Bromo, ke Semeru, terus kemudian ke Rinjani, ke Kawah Ijen. Itu ya tadi kembali budaya, ke 127 gunung api itu. Kita spesial banget. Jadi kalau dibandingkan dengan yang di Islandia atau di Hawaii, mereka tidak ada hutannya Mas. Nah kita terletak di tropis, area tropis. Jadi ada kekayaan lain, hutan tropis. Terus jadi sebelum naik ke puncak pasti kita akan melewati hutan tropis. Lewat hutan dulu. Terus kemudian tadi masyarakatnya ketika kita geser antara Slamet dan Bromo beda, Bromo dengan Bali beda. Nah, kalau tadi misalnya tanya ke pribadi, mana yang paling bagus atau mana yang paling eksotis atau apa eksotis, gitu ya. Menurut saya ya ini kan masing-masing orang itu. Satu saya Kawah Ijen. Mungkin nggak tinggi. Tapi saya bukan mencari ketinggian lagi meskipun masih kuat katanya 3676. Itu karena Kawah Ijen itu punya api biru, blue flame. Orang mengenalnya dengan blue flame. Yang bisa kita naik malam hari, kemudian nanti kita kelihatan apinya biru seperti di kompor itu. Kemudian yang kedua otomatis saya suka Bromo sama Semeru ya, Bromo sama Semeru karena itu kalderanya luar biasa luas, terus indah lah kayak gitu dan berani diadu dengan luar negeri. Oh ya tentang api biru tadi, api biru Indonesia itu cuma ada 2 di Indonesia di Kawah Ijen, satunya lagi di Islandia.
Ya, Cuma ada dua tidak di dunia. ada lain kecuali di situ. Terus kalau Rinjani ya jelas lah landscape-nya. Terus kalau yang Bali Agung sebetulnya gunungnya biasa Mas. Tapi masyarakat adatnya itu luar biasa. Jadi yang tadi Karena destinasi wisata yang padat banget juga ya Mas. Ya, Bali ya. Jadi kalau kita bicara kekuatan kita, satu gunung api. Kita gunung api terbaik, aktif terbanyak di dunia. Dua, gunungnya ada hutan tropisnya. Ketiga, kebudayaannya beda. Itu jadi secara level Asia kita menang. Dunia pun kita menang. Hawaii mungkin gunungnya meletus, lavanya mengalir dan sebagainya, tapi tidak ada ya budayanya sama lah kayak gitu. Yeah. Terus Islandia juga kayak gitu, tidak ada hutan tropisnya. Nah sementara kalau kita hutan tropis ada, turun ke desa mungkin kita lihat orang ebek lah, Banyumas gitu. Di Bali tarian Bali, terus masakannya, sesajennya, apa dan sebagainya, cara bertaninya kayak gitu kan. Beda Mas. Ya, beda. naik gunung ada yang pakai kuda, ada yang enggak. Nah, gitu. Jadi kan variasinya jeep. kita banyak. Jadi itu. Jadi kalau mau bandingin mungkin ya udah langsung bisa terjawab lah ya Mas. Bagus mana sih Indonesia sama yang di luaran? Kita punya kekhasan sendiri ya Mas. Ya. Dari ya itulah mungkin wisata bisa jadi wisata dari mulai kebudayaannya. Mungkin ya. Terus tadi hutan-hutannya menuju ke gunung puncak harus melewati hutan, sementara di luar nggak ada. Kan hutan kalau itu kita pohon saja, tapi kan di dalam hutan ada flora, ada fauna, dan floranya kita juga sangat kaya. Kita paru-paru dunia. Otomatis kita jalan ya, kalau di luar negeri mungkin kita jalan cuman rumput saja lah. Kita kalau di kakinya Merapi geser sedikit kita ada bambu. Bambu juga banyak jenisnya, ada bambu yang kecil, ada sampai yang segede ini, terus kemudian ada warna-warni juga, ada yang hitam kuning, bambu ulung dan sebagainya, ada yang segede paha itu juga, terus nanti mungkin ada salak, terus geser lagi ada anggrek khas Merapi, Vanda tricolor, di Slamet saya juga dengar ada Nephonthes adriani, kantong semar kantong semar endemik di Gunung Slamet, itu yang satu-satunya kayaknya pakai nama Indonesia. Nah, Nephonthes adriani itu karena Dr. Adriani atau Profesor Adriani yang menemukan. Jadi itu sangat khas Mas, sangat khas. Jadi kita bicara hutan saja udah itu. Jadi 5 meter geser kita sudah ngelihat banyak hal. Sementara kalau di luar negeri kita jalannya mau naik gunung ya naik gunung langsung kayak gitu. Ada yang mungkin bunga apa dan sebagainya, kita di ketinggian segini sudah beda, ketinggian segini sudah beda. Kalau disimpulkan tadi jelas Indonesia mungkin ya bagi saya wonderful Indonesia, cuma kita nggak menyadari itu. Ya, itu yang mungkin tidak menyadari itu. Jadi banyak pendaki-pendaki contohnya tadi ya. Saya tidak menyalahkan mereka kan. Tapi tentang pendakian orang selalu nyari yang paling tinggi. Oh, Slamet yang tertinggi di Jawa Tengah. Buat gengsi, masalah gengsi mungkin ya. Kita harus ke Rinjani, kita harus ke Kerinci. Padahal semuanya volcano. Nah, kalau kita jalan saja, Mas, ini bedanya nanti jalan dengan guide sama jalan saja itu beda. Jadi ketika saya sering ketika Anda jalan ke Borobudur sendiri atau jalan ke Slamet sendiri kayak gitu ya. Keluar ketika ditanya gimana Mas naik Slamet, capek. Ya kan? Ada apa? Ya pokoknya di puncak ada ini. Terus kemudian ke Borobudur gimana Mas? Ya batu ditumpuk kayak gitu. Selesai kayak gitu. Tapi ketika Anda jalan dengan seorang guide, Slamet itu stratovolcano, ternyata gunungnya kerucut, hutannya salah satu hutan tropis terluas di Jawa, terus kemudian ada Nephonthes adriani, terus kemudian letusannya begini dan sebagainya, terus tadi ada tanaman endemik. Masyarakatnya masyarakat Jawa di Bambangan tinggal di ketinggian sekian dan sebagainya. Borobudur juga kayak gitu. Jadi bukan setumpukan batu ditumpuk dan apa sebagainya. Enggak. Ketika jalan dengan saya, otomatis Anda nanti tahu tentang cerita Lolita Vistara, kehidupan Buddha dari sebelum lahir sampai dia mendapat kebudaan. Pergi ke nirwana kayak gitu. Terus kemudian berapa juta blok? Berapa juta blok batu? Kayak gitu. Terus kemudian panjangnya berapa? Patungnya ada berapa? Patung Budanya. Nah, itu yang ini kalau orang bilang berwisata itu ada nilai edukasi
informasi dan Story-nya tahu juga ya, apa Mas? ya? Saya lupa. Hiburan, entertaining. Entertaining. Jadi ketika misalnya orang jalan atau berwisata itu cuma dapat fun, itu kan berarti cuma guyonan. Kayak pelawak lah kita lah, kayak gitu. Ngomongin guyonan, senang, mau nyek-nyekan, karena kita saling hina, saling ngecek kayak gitu. Tapi ketika ke jalan dengan seorang guide, berarti ada edukasi. Oh tadi kita ke Slamet tingginya sekian, batas vegetasinya sekian dan sebagainya. Itu yang namanya membedakan jalan dengan guide dengan jalan. Jadi itu tadi lah hal-hal tadi wonderfulnya Indonesia itu biasanya hanya didapatkan dari teman-teman guide atau mereka yang tahu sepaket tahu sepaket. Bukan. Kadang kan orang tahu sepotong-sepotong. Nah kalau ini sudah dalam tanda kutip terstandarkan. Gitu Mas. Jadi upgrade seperti ya Mas ya. Dari seorang yang tadinya mungkin hanya mendaki, menikmati sendiri, akhirnya dia bisa bercerita, mengajak orang-orang, terus lebih banyak lagi bisa terekspos dan menjadi destinasi wisata dunia. Kalau dengan yang lain atau jalan sendiri, kita dapatnya fun, senang-senang saja. Tapi kalau ketika misalnya jalan dengan guide, dengan pemandu, kita dapatnya selain fun, senang-senang, kita dapat juga pembelajaran di situ. Nah, itu kayak gitu. Kami memframingnya seperti itu. Pengen ngerti juga Mas nih, persiapan apa nih Mas yang paling mendasar kalau kita naik gunung itu Mas? Ya kalau persiapan pendakian secara umum orang tahu lah ya. Tapi memang dengan adanya sekarang milenial ini agak beda Mas. Jadi kadang mohon maaf nih ada yang salah kostum, artinya naik gunung dandannya lebih cantik kayak ke mall. Kayak gitu. Jadi sekarang kan lucu maksudnya. Saya ada teman namanya Yono dulu waktu kita muda kayak gitu kita naik gunung camping yang nemuin kita celeng. Babi hutan lah kayak gitu. Nah, sekarang buka tenda selamat pagi Om kayak gitu. Nah, maksudnya cewek-cewek cantik lah ya milenial gitu lah ya kayak gitu. Sementara mallnya sekarang sepi Mas. Gunungnya lebih ramai. Dulu kita mallnya ramai terus gunungnya sepi. Sekarang malah gunungnya kebanyakan itu di mallnya sedikit. Jadi otomatis itu saya kadang-kadang masih ngelihat bahwa pertama kalau harus jadi catatan ke gunung itu bukan tempat main biasa. Ada cuaca yang lebih dingin daripada di daerah awal asal kita. Ada kemungkinan cuaca buruk. Ada perlu fisik yang harus dipersiapkan untuk meminimalisir resiko. Resiko tetap ada, tapi meminimalkan resiko otomatis tidak ada cara lain, ada persiapan. Nah, persiapan tadi bisa kita klasifikasikan dua lah kurang lebih biar sederhananya. Kalau fisik otomatis kalau mau naik gunung kita mau jalan 5-6 jam dengan kondisi naik 1 jam mungkin 300 meter naik ya kita harus fisiknya bagus latihan lari naik sepeda berenang kardio lah kayak gitu sama otot biar nggak mudah kram juga. Terus kemudian peralatan itu kan sederhana. Kalau di atas 2000 suhunya mungkin bisa 18 bisa 12 tiba-tiba ya jaket. Artinya peralatan untuk itu jaket, sleeping bag dan sebagainya. Terus kemudian ya tas, punggung dan sebagainya yang standar karena kita jalan jauh, otomatis yang imbang dan sebagainya peralatan. Terus sikap mental. Sikap mental itu orang kan kalau jalan di kota gampang lah minta bantuan. Nah kalau di gunung itu harus kita punya mental yang lebih bagus lah supaya jadi persiapan fisik, persiapan mental, persiapan itu. Jangan lupa duitnya juga. Kita naik kemudian merepotkan orang lain kan mohon maaf kayaknya kurang tepat juga. Jadi itu fisik. Nah sebaiknya kalau memang Anda sudah biasa naik gunung silakan naik berkelompok lah dengan itu. Untuk teman-teman yang belum pernah naik gunung bukan iklan tapi sebaiknya jangan naik gunung dengan misalnya 4 orang, 5 orang, atau 10 orang yang sama sekali belum pernah naik gunung itu. Itu resikonya membesar. Membesar. Jadi kalau saya sarankan bukan iklan, tapi kalau memang sudah ada yang pernah mendaki, silakan dalam grup itu. Tapi kalau memang sama sekali belum, lebih baik ajak pemandu. Bisa orang setempat, bisa bawa dari kota masing-masing dan sebagainya. Yaitu tadi Indonesia ada 22 provinsi, ada APGI-nya.
kayak gitu. Ya, apalagi di era pandemi ini mungkin ada tambahan juga ya Mas, kayak iya saya lupa itu. Pandemi ini memang bikin sulit kita semua ya, bikin sulit, tapi ya gimana lagi, kita harus hadepin. Intinya adalah mungkin banyak pendakian fisiknya kuat-kuat. ya. Artinya ketika mungkin tertular mungkin masih kuat lah. Ya. Tapi maksudnya adalah ya. sebuah pertanggungjawaban kita jangan sampai merugikan orang lain, menulari orang lain dan sebagainya. Atau syukur menjaga diri sendiri ya. Bisa saja kita sehat tapi ternyata ada penyakit bawaan yang tidak tahu. Jadi ada CHSE itu, protokol ya. Cleanliness, healthy, environment and safety. Ya. Okay. Safety dulu baru environment. Itu protokol, intinya protokol COVID-19 supaya tidak terjadi pengendalian. Ya. Jadi termasuk kami dari APGI juga sempat diminta oleh Kemenpar dengan teman-teman dari FMI, Federasi Mountaineering Indonesia, untuk menyusun protokol untuk pendakian gunung. Okay. Ada bukunya, bisa di-download juga, tapi saya lupa linknya. Dibagi 3 Mas, sebelum pendakian, selama pendakian, sesudah pendakian. Contohnya misalnya sebelum pendakian otomatis masker, cuci tangan, alat-alat didesinfektan dan sebagainya. Kemudian naik bis atau naik mobil dan sebagainya, kita juga cuci tangan, tetap pakai masker. Alat-alat juga mungkin kalau tercampur pribadi tidak minjem sendok, gelas dan sebagainya. Gelas kaleng itu juga itu. Terus kemudian tenda kapasitasnya yang biasanya 4 mungkin jadi setengahnya. Jadi 2. Nah, kemudian pendakian juga harus jaga jarak misalnya kalau ketemu nggak usah ngobrol dan sebagainya karena kita nggak tahu juga jangan buka. Ya tapi masker selalu nggak mungkin lah 7 jam kita pakai masker 2. Kita sesekali juga boleh buka, cuman kalau bisa dibuka kerumunan. Tenda bikin camp juga harus ada jaraknya. Ya, ada jarak. Jadi ada jarak itu protokol secara umum. Pulang juga seperti itu, jangan pulang langsung tasnya itu kan, karena kita bertemu dengan orang banyak. Kita sayang keluarga Jadi maunya pendakiannya berhasil sampai ke puncak, sampai ke rumah menulari atau kemudian waduh itu kalau kita kan pendakian tujuannya bukan cuma puncak. Pulang dengan selamat. Nah, kalau udah naik persiapan, naik sampai puncak, gembira tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, foto-foto, pulang ternyata kena COVID. Itu kemudian menulari keluarganya. Nah, itu yang otomatis kita juga harus itu. Jadi pendaki juga harus bertanggung jawab. Nah, CHSE itu perlu. Jadi selain persiapan tadi Mas, selain persiapan untuk itu. Informasi tentang APGI ini di mana Mas? Websitenya ada ya? Ada websitenya imga.id, International Indonesian Mountain Guide Association. Mountain Guide Association. Ada imga.id di situ nanti ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Bisa sertifikasi mandiri atau sertifikasi yang oleh pemerintah. Syarat-syaratnya ada di situ dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman memerlukan pemandu, bisa dicari di situ. Nanti ada profil saya, ada profil teman-teman lain. Bahkan ada guide Indonesia yang sudah 7 Summit dunia. Teman kita Ian itu dari Bandung, dia guide sering ke Elbrus, sering ke ke Everest, sering saya lupa lagi lah. Amerika itu mana saya lupa. Itu ada pokoknya ada betul-betul 7 Summit terdunia dan itu kan ada beberapa teman yang sering ke Rusia itu berkali-kali. Bukan cuma Indonesia meskipun asosiasinya. Jadi artinya kita orang-orang insya Allah standarnya bagus lah. Iya. Gitu. Ya saya percaya Mas dengan banyaknya gunung tadi, SDM-nya kita juga melimpah gitu. Pasti ada orang-orang yang punya kompetensi sampai ke situ ya Mas ya. Iya. Gitu. Aslinya bukan profesi baru Mas, cuma standarnya yang baru. Iya, betul. Jadi almarhum Om Ogun itu buka jalur Sugapa dan teman-teman dari Mapala UI juga udah lama, tahun 82, 83 kalau nggak salah mereka sudah bawa tamu. Ada Om Sugeng ini dulu dari Ekonomi Unsud. Mapalanya saya lupa. Jagra Weca. Jagra itu sudah bawa ke Papua untuk ke Kartens. Tapi belum ada SKN-nya. Nah, artinya mereka orang-orang yang punya skill, punya attitude dan sebagainya sudah disewa pada saat itu, tapi belum ada asosiasi, Nah, sekarang relatif bisa lah. Satu hal yang harus kita sadari pertama adalah potensi gunung api Indonesia atau gunung di Indonesia luar biasa. Dibandingkan tetangga lain di ASEAN, tidak ada apa-apanya.
Ya, yang kita punya pasti gunung api punya kita, ya. levelnya Jepang, kan berarti ya. Filipina yang terdekat. Yang jauh lagi mungkin di Asia kita Jepang lah ya kayak gitu. Filipina, Ya, Jepang, ya, oke. di Asia kayak gitu. Artinya ini harus kita sadari. Nah, itu adalah potensi. Nah, jangan dibiarkan lah. Artinya daripada orang-orang asing ke sini bawa guide sendiri yang mereka mungkin lebih tahu jalurnya sendiri. Ya. Oh, karena sudah berkali-kali orang Malaysia ke sini nggak perlu pakai guide Indonesia. Dan itu punya hak karena SKKN ini berlaku ASEAN, Mas. Oh. ASEAN Free Trade itu kan apa namanya teman-teman? Nah itu satu, potensi kita besar. Kedua, sumber dayanya masih kurang. Pemandu masih kurang. Nah, untuk tenaga pemandu lah ya di Indonesia, jadi kesempatannya masih besar. Jadi satu kita kaya, kedua belum dimanfaatkan, ketiga itu sumber dayanya maksimal ya. Terus kemudian ada potensi besar di komunitas-komunitas pencinta alam yang suka mendaki gunung sampai tergila-gila lah. Ya. His life atau hidupnya untuk gunung, daripada kelayaban menghabiskan kocek sendiri. Mau skillnya itu di-upgrade. Silakan, kami boleh lah mengajak kayak gitu. Sampai saat ini belum ada asosiasi lain. Silakan untuk gabung dengan kami, ikut sertifikasi, atau nanti bila ada acara-acara kita nanti sharing lah untuk apa namanya pembelajarannya, untuk bagaimana sertifikatnya dan sebagainya. Begitu, ada 4 tadi. Potensi kita besar, sumber daya belum terkelola dengan baik, sumber dayanya kecil, sumber daya ya, terus kemudian ada potensi yang besar yang bisa di mix and match kayak gitu. Begitu Mas. Oh ya, satu lagi Mas, jangan sampai kita kalah sama Malaysia. Artinya begini Mas, Malaysia punya satu gunung Kinabalu. Tapi dijual dengan sangat mahal, dengan layanan bintang 5, ada kecelakaan dalam hitungan menit langsung di itu. Kita punya gunung yang banyak sekali, tapi sayang, jualannya kurang bagus. Belum ada satupun yang dikelola dengan top. Nah, itu kalau sampai ada, kita kasih contoh satu saja yang top, nanti diikuti yang lain, makmur Mas. Insya Allah pariwisata itu apa namanya efeknya motivate, menjadikan pendaki gunung sebagai profesi gitu. Bisa untuk hidup bisa. Dimulai dari tetap harus menjaga kelestariannya. Oh jelas ya. Kalau pemanduan kan harus menjaga alamnya. Itu tempat kita main, tempat kita cari duit. Hidup kita masa kita rusakkan ya lucu lah kayak gitu. Rumah kita, toko kita lah kayak gitu. Jadi sekali lagi jaga alam kita, dan semoga kedepannya wisata Indonesia lebih maju lagi. Saya Toyes Jenggo dan Mas Dasirun mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan tetap tonton Toyes Podcast.